Assalamualaikum anak soleh-soleha Jabar. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema 4D, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Pekerjaan di sekitarku. Kita mulai sayang ya. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, ada beberapa unsur di dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Dan kita perlu membaca secara berulang-ulang agar dapat memahami alur cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Pengalaman sila-sila pada Pancasila kita dapatkan pada kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh tersebut mengamalkan berbagai nilai-nilai Pancasila seperti rendah hati, suka menolong, dan bertanggung jawab. Selain itu, makna Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Kegiatan ekonomi pada proses penjualan ikan. Di sini yang pertama yaitu nelayan menangkap ikan, dia sebagai produsen. Nah, ikan tangkapannya disalurkan ke perlelangan ikan untuk dijual. Kemudian dari pelelang ikan dibeli, dibawa ke kota ya. Kemudian dari kota dijual lagi ke pedagang ikan yang ada di pasar yang ada di kota. Nah, kemudian dibelanjakan sama ayah ibu ya. Ikannya dibeli di pasar untuk kita konsumsi sebagai pembeli, sebagai konsumen. Apresiasi terhadap gambar pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai hasil yang ditampilkannya. Misalnya pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan dapat kita berikan apresiasi dalam hal kerapihan dan detail gambar kita. Juga dapat menyampaikan pesan moral yang terdapat pada gambar. Namun, saja ingatkan kalau kita melihat hasil karya orang lain, kita tidak boleh menghinanya ya. Apresiasi terhadap gambar pemandangan. Di sini ada tema gambarnya bermain bersama adik. Nah, contoh apresiasi gambarnya detail sekali. Gambar kakak dan adik tersebut memiliki proporsi yang sesuai. Gambar ini mengajarkan kita harus saling hidup rukun antar sesama manusia. Apalagi kakak beradik ya. Menilai pesan moral suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral sebuah cerita. Pendapat tersebut sesuai dengan pesan moral yang disampaikan. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik. Nah, yang pertama dalam sikap baik itu satu, menghormati sesama umat beragama ya dalam lingkungan. Kemudian yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Yang ketiga, menggunakan produk-produk di dalam negeri ya. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Kemudian yang kelima, membiasakan hidup hemat. Kemudian di sini juga ada contoh sikap yang tidak baik. Yang pertama, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama ya. Kalau memilih-milih agama itu sikap yang tidak baik dalam berteman, pilih-pilih agama. Aku nggak mau berteman sama dia, aku nggak mau berteman sama dia. Tidak ya nak, kita harus berteman dalam segi sosial, tapi kalau dalam segi agama kita tidak boleh ikut-ikutan ya, agama dia, agama kita seperti itu. Kemudian yang kedua, sombong dengan barang-barang yang kita miliki, pamer. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Misalnya bagaimana sayang? Misalnya kalau budaya asing itu panggil orang tua itu tidak dengan abi, umi, ayah, ibu, papa, mama tidak, tapi dia pembiasaannya memanggil namanya langsung gitu. Kalau kebudayaan asing kebiasaannya seperti itu. Kemudian sama orang lain
yang bukan mahramnya panggil-panggil sayang, "Hai beb, hai honey," gitu, seperti itu. Itu sebenarnya tidak baik ya, Nak. Kemudian yang keempat, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang kelima, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tidak baik ya. Baik sayang, alhamdulillah sudah selesai untuk materi penjelasan hari ini. Terima kasih anak-anak soleha sudah melihat ya. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, sering-sering murojaah, dibaca terus selalu Al-Qur'annya. Yang ketiga, hormat, patuh kepada kedua orang tua dan guru. Selalu berbuat baik kepada semua orang. Kepada kakek nenek juga hormat dan baik ya. Sama kakak adik ya. Itu adalah ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Baik, Ustazah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang.